Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada awal video kita akan bahas IHSG. Setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif 0,14%. Kalau kita lihat bersama sempat mencetak area low di kisaran 6.728 sebelum akhirnya mampu kembali menguat dan closing di area 6.776. Kalau kita lihat bersama ya teman-teman, dari sebuah garis Fibonacci yang kita gambarkan, pergerakan IHSG terlihat cukup baik karena masih bisa close di atas area Fibonacci 0,5 ataupun di area 50%-nya. Di mana area 50%-nya ada di area 6.761. Dan kita harapkan IHSG mampu kembali menguat menuju ke kisaran area 6.800. Kalau misalnya area yang ada di kisaran 6.761-nya kembali tertembus, ada potensi bagi IHSG kembali turun, baik itu ke 6.700 ataupun menuju ke 6.600. Jadi pada kesempatan saat ini IHSG masih perlu kita perhatikan ya teman-teman. Terutama juga untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau dikasih kesempatan buy on weakness, silahkan dipantau area support yang ada. Kalau misalnya dikasih kesempatan breakout, teman-teman boleh pantau juga. Tunggu konfirmasi closing untuk bisa buy on breakout. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Temas. Saham Temas pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 5,78%. Salah satu saham uptrend yang pergerakannya juga sangat baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah berhasil mencetak new all time high. Tepatnya di tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, saham Temas berhasil mencetak new all time high di 3.390, di mana area all time high sebelumnya berada di area 3.370. Artinya ini menjadi sebuah petanda yang baik ya teman-teman, karena kalau bisa breakout 3370 artinya Temas bisa kembali menguat dan the sky is the limit. Penurunan saham Temas juga setelah menyentuh area resisten terpantau berada tepat di area support sekaligus neckline daripada rounding bottom yang beberapa waktu lalu sempat dikonfirmasi ya teman-teman. Area tersebut berada di kisaran area 2.830 sampai 2.690. Dan ini jelas menarik untuk saham Temas. Setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari area kisaran 1.500-an, lalu sudah kembali menyentuh all time high. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sebenarnya sangat baik ya teman-teman. Kita harapkan mampu bertahan di area support yang ada, karena kalau beneran mampu bertahan, sepertinya Temas bisa membuat sebuah pola yang lebih besar, yaitu cup and handle, yang artinya ada potensi menciptakan new all time high atau bahkan menuju ke area-area yang berada di atasnya. Untuk resisten terdekat harus bisa breakout dulu dari 3370 serta ada potensi naik ke 4160 yang merupakan area daripada target rounding bottom. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area supportnya. Kalau dikasih kesempatan buy on weakness,
silahkan kalau teman-teman merasa menarik, karena memang ketika turun setelah gagal breakout dari area all time high-nya, volumenya cenderung tipis-tipis aja ya teman-teman. Jadi harusnya cukup menarik. Dan untuk saham kedua, saham yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Harta. Kita akan lihat sedikit dari time frame yang lebih besar. Saham Arta ini IPO-nya di kisaran tahun 2018 ataupun 2017 ya, sempat mencetak area all time high-nya berada di kisaran 450. Dan memang beberapa waktu terakhir saham Arta cukup kencang naik ke atas ya teman-teman. Di mana pada candle di tanggal 20 itu naik 61,47% dengan high di area 390. Kalau teman-teman lihat di time frame daily, ketika naik kencang dan mengalami rejection dari kisaran area 390, di mana sudah dua kali tersentuh 390, 392 dan akhirnya koreksi. Ada yang menarik, yaitu di kisaran area 312 sampai 304 saham Harta ini mampu tertahan. Bahkan teman-teman lihat jika pada candle kemarin volumenya sangat kecil sekali sebelum akhirnya hari ini kembali menguat 5,13%. Bahkan kalau teman-teman masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, di time frame 1 jam, kita bisa lihat bersama ya, bahwa area ini sama sekali tidak ada volumenya. Jadi sempat sideways di kisaran area 312 sampai 304, di mana low-nya berada di area angka psikologis yaitu 300. Sekarang berada di 328, jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, sebenarnya bisa pantau sampai area 300. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi dari area 312, sebenarnya cukup menarik. 312 sampai 304 dan teman-teman bisa gunakan area 300 sebagai area stop loss-nya. Kalau misalnya naik serta berhasil break 328, di mana hari ini high-nya di 332, ada potensi mungkin bisa menuju ke area 360 atau kembali ke area 390, area yang sebelumnya tersentuh walaupun akhirnya mengalami koreksi ya teman-teman. Untuk saham-saham yang naik kencang, turun juga kencang, tentu kita harus disiplin. Kalau mau antri, silahkan antri dekat-dekat area 300. Dengan target setidaknya bisa kembali ke area 390. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada video hari ini adalah PANI. Saham PANI pada time frame daily mengalami kenaikan 10,21%. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa kenaikan hari ini cukup didukung dengan volume dan terlihat sudah berhasil break dari 1245. Bahkan high-nya sempat menyentuh area 1385. Yang artinya sudah terkonfirmasi sebuah pola yaitu ascending triangle. Di mana ascending triangle ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke area 1690. Jadi teman-teman kalau mau buy on weakness sebenarnya deket-deket area 1245 sampai kisaran 1210 sebenarnya bisa teman-teman gunakan sebagai area untuk buy on weakness. Ya, stop loss-nya boleh gunakan area di bawah 1200. Jadi teman-teman silahkan pantau, posisinya PANI-nya sudah breakout-nya with volume, lumayan cantik breakout hari ini. Dan ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya menuju ke area 1690. Yang mau buy on weakness, dekat-dekat 1245, 1210 menjadi hal yang menarik untuk buy on weakness. Kalau kita lihat sedikit
di time frame yang lebih besar, maka pergerakannya akan terlihat lebih mantap ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya minggu ini, di mana candle weekly-nya sudah mengalami kenaikan 9,28% walaupun baru 3 hari karena hari ini masih hari Rabu. Jadi kalau dilanjutkan Kamis dan Jumat akhirnya terkonfirmasi break dari 1245, tentu akan menjadi hal yang lebih valid dan berpotensi naik ke area yang jauh lebih tinggi. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah SSIA. Saham SSIA pada video hari ini ataupun pada perdagangan hari ini tercatat mengalami kenaikan 5,94%. Beberapa hari yang lalu saham SSIA sempat breakout dari 446, di mana kita analisanya adalah area double bottom dengan target menuju ke 520. Tapi sayangnya false break. Sudah naik sampai 470, akhirnya close-nya di bawah area neckline dan resisten di 446. Kita akan hapus sementara untuk area potensi kenaikan dan juga area double bottom-nya. Terlihat bahwa cukup menjadi area ya teman-teman, menjadi area sideways di 446 sampai 378. Kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, dekat-dekat area 378 menjadi area yang sangat menarik. Karena bisa kita lihat bahwa beberapa kali saham SSIA mampu bertahan di area tersebut sebelum akhirnya menguat menuju ke area resisten di 446. Walaupun area 446-nya belum berhasil di break untuk kembali naik ke atas. Kalau teman-teman yang mau nunggu breakout dulu, silahkan dipantau. Ketika terkonfirmasi break dari 446, silahkan buy on breakout dengan target ke 530. Kalau kita gunakan time frame yang sedikit lebih besar, sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita membuat analisa SSIA-nya, yaitu berpotensi membuat inverted head and shoulders, di mana area yang berada di sebelah kiri ini adalah left shoulder-nya, dan area yang di tengah ini adalah area head-nya, dan area koreksian yang di kanan ini bisa menjadi area right shoulder-nya. Dan bisa kita lihat bersama memang area 378, area yang cukup kuat menjadi support karena sebelumnya menjadi area resisten yang beberapa kali gagal ditembus ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita coba tarik sebuah garis Fibonacci dari area low di 250 sampai kisaran area high-nya di area 548, bisa kita lihat bersama bahwa sebenarnya area 378 adalah area yang lumayan baik karena merupakan area golden ratio juga. Di situ di antara Fibonacci 0,5 sampai 0,618. Jadi silakan teman-teman pantau untuk SSIA. Kalau dikasih kesempatan turun sampai 378 boleh buy on weakness. Kalau ternyata jebol, kita akan lihat lagi pada perdagangan-perdagangan mendatang. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari IHSG. Saham pertama yang kita bahas tadi Temas. Lalu yang kedua kita bahas HRTA. Lalu kita bahas PANI. Dan yang terakhir adalah SSIA. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.